Halo anak-anak hebat, gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semua dalam kondisi sehat ya. Hari ini kita akan belajar TIK bersama Mem Rosa. Kita akan belajar mengenal program pengolah angka. Coba perhatikan gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Ada diagram batang, kemudian ada diagram lingkaran, dan ada tabel. Nah, anak-anak hebat, gambar ini bisa kita buat menggunakan program pengolah angka. Nah, apa sih program pengolah angka itu? Nah, program pengolah angka merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data dan angka. Lalu, apa saja yang dapat dilakukan oleh program pengolah angka? Nah, program pengolah angka dapat melakukan seperti perhitungan statistik, membuat tabel, membuat grafik, dan masih banyak yang lain. Nah, sekarang yuk kita lihat beberapa program pengolah angka. Nah, ada banyak program pengolah angka ya, diantaranya Calc ya, yaitu program pengolah angka yang berjalan pada sistem operasi Linux. Nah, Calc termasuk program yang gratis atau tidak berbayar, sehingga untuk menggunakan program ini biasanya kita bisa mengunduh programnya secara langsung dari internet. Nah, sedangkan program pengolah angka yang berikutnya adalah Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel adalah program pengolah angka yang berjalan pada sistem operasi Windows. Nah, kalau Microsoft Excel itu termasuk program yang berbayar. Nah, artinya jika kita ingin menggunakannya, maka kita harus membeli dulu. Nah, untuk memulai program Microsoft Excel, mari kita lihat langkah berikut ini. Yang pertama, menggunakan laptop atau PC. Nah, anak-anak hebat, ini adalah tampilan layar PC atau laptop kita. Nah, cara yang pertama, kita bisa lakukan dengan mengklik 2 kali pada ikon Microsoft Excel di desktop kalian. Kemudian yang kedua bisa juga kita lakukan melalui klik logo Windows yang ada di pojok kiri bawah di layar laptop atau komputer kalian. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu kita pilih Microsoft Office ya, kemudian nanti kita klik Microsoft Excel. Dalam hal ini Mem akan menjelaskan Microsoft Excel 2010. Kemudian nanti setelah kita buka, maka tampilannya kurang lebih sama seperti ini. Berikutnya kita lihat bagaimana cara memulai program Microsoft Excel menggunakan handphone. Caranya, pertama kita klik menu, kemudian kita pilih aplikasi Microsoft yang sudah terinstall di handphone kalian. Kemudian selanjutnya kita klik Microsoft Excel. Nah, nanti akan tampil layar seperti ini. Kemudian untuk membuat buku kerja yang baru, kita klik tanda plus yang ada di sebelah kanan pojok atas. Nah, nanti akan muncul layar seperti ini. Kemudian nanti kita klik buku kerja kosong. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini di layar HP kalian. Jadi itu langkah untuk memulai program Excel. Ya, baik di laptop ataupun di HP itu hampir sama. Nah, anak-anak hebat, kita akan melihat bagian-bagian atau tampilan dari jendela Microsoft Excel 2010. Nah, yang pertama ada title bar. Title bar itu adalah tempat untuk menampilkan nama program dan
nama file yang sedang aktif. Nah, misalnya ini di sini ada book 1 Microsoft Excel. Nah, ini disebut dengan title bar. Kemudian yang kedua, di bawah title bar itu ada yang disebut dengan tab menu. Ya, tab menu itu deretan menu yang berisi perintah. Nah, misalnya di sini ada file, home, insert, dan seterusnya. Ini disebut dengan tab menu. Kemudian berikutnya adalah toolbar. Nah, ini yang Mem Rosa kasih warna biru, ini semua disebut dengan toolbar, yaitu deretan icon untuk mewakili sebuah perintah. Misalnya di menu home, di situ terdapat toolbar untuk font. Ya, font ini untuk mengatur tulisan biasanya. Kemudian ada alignment, kemudian ada number, dan lain-lain. Itu disebut dengan toolbar. Oke, berikutnya. Nah, ini disebut dengan formula bar. Formula bar itu untuk menampilkan informasi mengenai isi sel yang sedang aktif. Berikutnya, active cell. Ya, jadi sel itu adalah area perpotongan antara kolom dan baris. Ya, sedangkan active cell itu menampilkan sel yang sedang aktif. Misalnya nih yang di blok ya warna hitam, ini berarti sel yang aktif berada pada kolom E, kemudian baris 10, berarti selnya adalah E10. Berikutnya baris atau row. Lajur horizontal ini disebut dengan baris. Nah, baris ditandai oleh angka, misalnya baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah kolom. Kolom adalah deretan sel yang vertikal ya. Di sini ada kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Nah, biasanya kolom ditandai oleh huruf. Kalau baris tadi ditandai dengan angka, kalau kolom ditandai dengan huruf. Berikutnya, di sini ada juga yang disebut dengan worksheet. Ya, worksheet itu adalah lembar kerja di dalam Excel. Jadi, di sini ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan worksheet. Nah, sedangkan gabungan dari worksheet itu disebut dengan workbook. Selanjutnya, nah di bagian pojok kanan, bawah, dan juga pojok kanan samping, ya, di situ ada scroll bar. Scroll bar ini berfungsi untuk menggulung layar ya ke arah vertikal atau ke arah horizontal. Yang bawah itu untuk menggulung ke arah yang horizontal, sedangkan yang ke atas itu untuk menggulung arah yang vertikal. Nah, anak-anak hebat, untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Kita sudah mempelajari tampilan dari Microsoft Excel. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengoperasikan Microsoft Excel. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.